Selamat siang. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan sebuah studi kasus untuk pembuatan outline dalam penulisan buku. Dan kebetulan contoh yang diambil adalah book chapter yang direncanakan berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila, Mempersiapkan dan Membekali Generasi Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa book chapter ini terdiri dari beberapa penulis. Umumnya jumlah penulis itu mengikuti jumlah bab yang ada di dalam buku tersebut, kecuali mungkin satu bab ada yang 2 penulis atau 3 penulis itu juga diperbolehkan. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan outline untuk jenis buku book chapter ini, yang pertama dan paling penting adalah setiap penulis dalam bab yang berbeda ini harus mengenali juga judul-judul bab yang lainnya dan batasan babnya. Jadi kalau misalnya saya ambil bab 1 untuk saya draft tulisannya, di mana berjudul Definisi Pendidikan Karakter dan Nilai-nilai yang Dikembangkan dari Pancasila, saya juga harus tahu bab 2 itu judulnya apa ya, bab 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, itu judulnya apa. Jadi pada saat saya buat outline, saya tidak boleh memasukkan fenomena degradasi, prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam implementasi pendidikan, gambaran karakter Pancasila, tahapan penerapan pendidikan karakter, strategi dan program untuk menumbuhkan, menanamkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, itu tidak boleh saya masukkan di bab 1 yang saya tulis seperti itu. Karena kita menghindari terjadinya redundansi atau pengulangan di bab-bab lainnya, kemudian kita juga mengurangi terjadinya tumpang tindih. Kemudian yang paling kita hindari adalah mispersepsi. Seandainya ini terjadi di tiap bab, maka ini akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, dan tentu saja ini bisa menyebabkan pembaca menjadi bingung membaca buku kita. Seperti itu. Jadi di book chapter ini harus saling mendukung antar penulis. Salah satu bentuk saling mendukungnya adalah memahami batasan babnya masing-masing. Jadi pada saat saya membuat outline untuk bab saya, bab 1, maka saya harus hanya memuat item dalam judul bab saya saja, tidak boleh memasukkan yang lain seperti itu. Oke, contohnya gini, ini yang diajukan oleh penulis, ini sudah oke sih, pada dasarnya sudah oke, sudah memuat definisi pendidikan karakter dan nilai-nilai yang dikembangkan dari Pancasila. Jadi ada 2 hal yang penting di sini, 2 hal, ini dan ini. Oke, ini sudah termuat di dalam item dalam outline-nya. Hanya saja mungkin untuk definisi generasi Pancasila, kemudian pendidikan karakter dan nilai-nilai dikembangkan dari Pancasila, ini mungkin bisa di smoothing. Nih. Ini yang sebelumnya yang diajukan oleh penulis, bagaimana kalau diajukan seperti ini. Jadi ada item pendahuluan di mana saya bisa menjelaskan misalnya fenomena pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran dan perubahan pada karakter pada peserta didik, kemudian nilai-nilai yang berkembang karena adanya unsur-unsur yang masuk dikarenakan adanya perubahan di pandemi ini, itu bisa dimasukkan di pendahuluan. Kemudian untuk definisi pendidikan karakter itu bisa dibagi menurut siapa, dan menurut siapa. Nah, ini menjadi lebih jelas. Kemudian saya juga bisa memasukkan nilai-nilai yang dikembangkan dari Pancasila itu dengan membaginya seperti ini. Jadi pertama kita tetap, karena bagian kita kan definisi nih, dan bagian bab 1 ini harus juga menjadi dominan atau menjadi gregetnya, karena bab 1 akan bab 2 akan mengikuti bab 1, bab 3, bab 4 juga akan terpengaruhi oleh bab 1 seperti itu, walaupun langsung atau tidak langsung. Jadi bab 1 performanya juga harus tetap bagus seperti itu.
Walaupun kita pahami book chapter itu per bab ya, penulisnya juga per bab. Nah, jadi saya bagi menjadi nilai-nilai, definisi nilai-nilai, kemudian nilai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi yang dimaksud nilai-nilai yang dikembangkan dari Pancasila itu saya jabarkan atau kita jabarkan dalam bentuk item-item ini supaya tidak melebar. Nah, kalau dilihat dari yang sebelumnya, ini tiba-tiba muncul definisi generasi Pancasila. Oke, generasi Pancasila. Padahal kalau dirunut dari judulnya, generasi Pancasila ini kita sebut sebagai pelaksana dari atau yang memiliki karakter dan nilai-nilai Pancasila. Jadi nggak perlu dimasukkan sebagai apa ya, sub item ya, sub item. Nah, okay. Dari penjelasan ini, teman-teman bisa membuat outline untuk masing-masing babnya, tentu saja dengan tetap memperhatikan judul-judul dari bab lain agar kita tidak keluar dari bab yang sudah kita pilih. Seperti itu. Selamat mencoba.